Karut-marut kebijakan pembelian LPG gas 3 kg harus di pangkalan mulai dirasakan masyarakat. Tak hanya harus antri panjang, aksi nyaris adu jotos juga terjadi akibat situasi memanas antara sesama pembeli hingga dengan pemilik pangkalan LPG 3 kg. Seperti yang terjadi di pangkalan gas di Jalan Maulana Hasanuddin, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Merasa kesal dibohongi pihak pemilik pangkalan yang mengumumkan gas LPG 3 kg habis, sejumlah warga lakukan protes hingga nyaris adu jotos. Kemarahan warga semakin memuncak saat mendapati truk pembawa gas LPG 3 kg yang diakui membawa tabung gas kosong, ternyata di tumpukan bawahnya terdapat gas LPG yang siap jual. Setali tiga uang di Kota Tangerang, Banten, aksi adu mulut gara-gara antri gas LPG 3 kg berjam-jam dan gagal mendapatkan gas terjadi di Desa Margasari, Kabupaten Tangerang, Banten. Tak hanya membuat kesal para emak-emak, pemilik pangkalan gas pun merasa bingung menghadapi kondisi tersebut. Pasalnya, mereka hanya dijatah 100 tabung, namun yang akan membeli 3 kali lipat dari jumlah pasokan. Antrian mengular dan berujung ramai-ramai gagal mendapatkan gas LPG 3 kg juga terjadi di Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kuota 100 tabung gas LPG 3 kg yang didistribusikan oleh agen langsung ludes hanya dalam beberapa menit saja. Warga pun merasa kecewa lantaran sudah mengantri berjam-jam namun harus gigit jari. Sementara di Petamburan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat, antrian panjang gas LPG 3 kg mengular sepanjang jalan. Lagi-lagi, warga kembali kecewa karena mereka tak mendapat gas LPG 3 kg meski telah mengantri lama. Warga pun merasa heran sejak 2 hari lalu, gas LPG begitu sulit didapatkan. Masifnya warga kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg pasca kebijakan pembelian gas hanya di pangkalan resmi membuat banyak pihak mempertanyakan langkah sosialisasi pemerintah. Benarkah susahnya warga mendapatkan gas LPG 3 kg hingga berhari-hari lantaran pemerintah kurang lakukan sosialisasi? Tim TV One mengabarkan. Negara itu mensubsidi harga realnya itu per kilogram itu negara mensubsidi sekitar 12.000 ya Pak. 12.000 rupiah kurang lebih per kilogram. Kalau 3 kilogram satu tabung itu berarti kurang lebih sekitar 36.000 rupiah per tabung. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini LPG ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Ya mohon maaf tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah dalam rangka mentertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut. Dikasih denda, dan kita bisa tahu siapa pemainnya. Nah cuman memang dengan pengencer tidak diberikan itu, karena yang biasanya main ini kan di level di bawah. Sekarang saya dapat memahami, contoh di Jakarta Timur, di tempat saya tinggal. Pengencer itu biasanya cuma 100 meter saya bisa dapat LPG di pengencer itu. Sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 atau 1 kilo. Kadang-kadang tempatnya pun belum tahu, karena di pangkalan gitu. Ini yang membuat sekarang ada sedikit peralihan. Nah tetapi ada Pak Dirjen ini, saya sudah meminta
agar pengencer-pengencer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Ya pemirsa, kita dengarkan ya, sebetulnya larangan pengecer menjual gas 3 kg ini sebetulnya baik ya, untuk lebih terkontrol lah pengawasan penyalurannya begitu. Sudah cukup terarah ya. Betul, agar mengatasi permainan-permainan yang selama ini terjadi di tingkat pengecer, kemudian juga agar subsidi terhadap LPG 3 kg ini bisa tepat sasaran begitu. Tapi balik lagi dampaknya tadi yaitu masyarakat harus antri, kemudian juga bahkan hingga kelelahan. Tak jarang juga adu jotos ya, nyaris berantem antara sesama pembeli dengan pemilik pangkalan. Nah itu yang akan kita dalami pada pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Apakah sudah tepat sebetulnya kebijakan ini diterapkan di 1 Februari 2025? Sudah bergabung bersama kita di studio ada Pak Ramson Siagian, anggota Komisi 7 DPR RI. Selamat pagi, Pak Ramson. Horas. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Dan ya juga tergabung bersama kita, tapi secara virtual sudah ada pengamat energi Pak Sofianus Zakaria. Pak Sofianus, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Putri dan Mbak Agita. Kabar baik. Ya, nah sebelum kita berbincang dengan dua narasumber, kita juga mau memantau terlebih dahulu nih bagaimana kondisi masyarakat pada pagi hari ini. Apakah antrian juga masih terjadi di semua Apakah ada adu jotos lagi? Jangan ya, sampai ya. Betul, ada rekan kami Atika Harhab yang akan mengabarkan langsung dari lokasi. Silakan Atika, bagaimana pantauan Anda? Ya baik, selamat pagi Putri, Agita dan juga pemirsa. Memang benar per 1 Februari 2025 lalu pemerintah telah resmi melarang penjualan gas melon atau gas LPG seberat 3 kg oleh pengecer begitu ya, yang mana pembelian gas melon atau gas seberat 3 kg ini hanya bisa didapatkan di pangkalan dan juga sub penyalur yang resmi oleh Pertamina sebagai distributor begitu ya. Saat ini juru kamera saya mungkin bisa memperlihatkan begitu ya kepada Anda Putri, Agita dan juga pemirsa. Saat ini tepat langsung saya mengabarkan ini merupakan pangkalan LPG Calim, sedang ada penyaluran ataupun pemasukan tabung gas begitu ya dari distributor Pertamina resmi. Yang mana pengecer kalau dari aturannya memang mengatakan pengecer yang ingin menjadi subpenyalur ini perlu melakukan pendaftaran melalui sistem OSS atau online single submission. Kalau dilihat begitu ya Putri, Agita dan juga pemirsa, memang di sejumlah pangkalan maupun subpenyalur lainnya terjadi antrian dan juga keterlambatan datang stok tabung gas melon ini atau tabung gas sebesar 3 kg ini. Namun saya akan mengajak Anda Putri, Agita dan juga pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut kepada penjual yang ada di pangkalan Calim ini. Selamat pagi Bapak Edi. Ya, selamat pagi, sedikit kita berbincang Pak soal peraturan pemerintah yang melarang gas LPG ini dijual oleh pengecer. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya kalau masalah pangkalan sih boleh-boleh aja. Apakah masyarakat terima dengan keadaan begini? Ya kan ini kan keadaan, kalau di sini kan nggak ada antrian, setiap hari terpenuhi, jadi nggak ada keluhan masyarakat. Kalau memang kita ketahui kan di sejumlah daerah ini kelangkaan begitu ya, diketahui adanya kelangkaan dan menyebabkan antrian masyarakat yang cukup panjang begitu. Hal ini mungkin di lingkungan di sini tuh bagaimana Pak? Di sini aman-aman aja Mbak. Ini kan udah tahu sendiri kan, nggak ada antrian. Jadi santai-santai aja lah. Ini kan untuk terpenuhi untuk masyarakat doang ini. Kalau stok penyaluran dari distributornya sendiri bagaimana Pak? Aman, setiap hari nyampe, tergantung data tiap harinya. Oke, kalau harga pengecerannya sama atau enggak Pak? Sama Pak, Mbak. Iya. Terima kasih Bapak Edi. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Itu tadi Putri, Agita dan juga pemirsa. Tanggapan langsung dari penjual begitu ya di pangkalan Calim ini, karena memang kalau di daerah sini di Cipinang ini memang tidak adanya kelangkaan begitu ya. Jadi di sini pemasukan ataupun pendistribusian tabung gas melon ini masih tercukupi. Memang kalau kita ketahui di sejumlah daerah adanya kelangkaan dan keterlambatan begitu ya datangnya tabung gas dari distributor. Sementara demikian kembali ke studio. Baik.
Terima kasih Atika Harahap, informasi langsung dari Cipinang. Kalau dilihat sih dan wawancara juga dengan pedagang ataupun pemilik warung sih aman ya. Kalau di situ pagi-pagi masih aman. Pagi ya. Tapi kita belum tahu di daerah lain, mudah-mudahan juga aman juga. Tapi faktanya kan memang beberapa hari terakhir ini antrian panjang, bahkan sampai adu jotos juga. Ini menjadi pertanyaan juga tentunya ya Putri dan juga pemirsa. Kita mungkin langsung bahas pertama bersama dengan Pak Ramson. Pak Ramson, melihat fenomena ini sebenarnya bagaimana sih? Sebenarnya kan pemerintah ini seperti dibilang Putri tadi, kebijakan yang dilakukan justru upaya mengontrol. Tapi kan faktanya terjadi antrian, bahkan ada konflik juga terjadi di antara masyarakat ini. Ini terjadi gejolak sebenarnya. Terlalu cepat waktu itu, kalau nggak salah 1 Februari, Menteri SDM atau Kementerian SDM menyampaikan bahwa di stop penyerahan LPG 3 kg ke pengecer. Nah, jadi tanpa dipersiapkan instrumen pengganti pengecer, karena pangkalan itu kan kalau di satu kelurahan itu kan jauh. Jadi kalau pengecer itu dia punya warung, dia letakkan di situ 8, 10 atau 6. Jadi dekat, yang tetangganya dekat. Tapi dengan tidak boleh pengecer menjual LPG 3 kg, akhirnya mereka cari-cari pangkalan. Bayangkan kalau 1 kelurahan 1 pangkalan, ataupun 2 pangkalan 1 kelurahan, ke sana akan berbondong-bondong masyarakat untuk membeli, seperti itu jadi antri. Nah, ini yang memang menjadi problem. Seharusnya waktu Pak Menteri mau mengumumkan tidak boleh menjual, artinya pengecer tidak boleh menjual, harus disiapkan instrumennya sehingga rakyat tidak sulit. Apalagi Bapak Prabowo Subianto, presiden yang visinya ekonomi kerakyatan, biarpun dengan swasembada energi. Jadi harus tetap memihak kepada kepentingan rakyat. Sebelum dibuat suatu kebijakan harus ada solusi kalau ada dampak dari kebijakan tersebut. Persoalannya di situ. Sebenarnya tidak sulit, karena seperti di Jawa Tengah tidak ada gejolak. Kebetulan dapil saya Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah itu pengecer-pengecernya memang dengan keuntungan kecil mereka mau membantu konsumen ataupun keluarga-keluarga dengan cara, kalau di Jawa Tengah itu KTP dikumpuli yang dia pelangganannya di sekitarnya, misalnya 10 KTP itu dibawa ke pangkalan. Jadi tetap yang membeli itu adalah konsumen keluarga, cuman dia seperti transporter lah gitu. Nah, itu di Jawa Tengah. Di sini kan heboh, yang di sini kan Banten sama Jakarta. Jadi seakan-akan menjadi opini publik secara nasional. Ini kan tidak bagus sebenarnya. Itu makanya kadang-kadang pembuat kebijakan itu kalau membuat suatu kebijakan dipikirkan dulu dampaknya, baru udah ada siap solusinya. Jadi itu maksudnya terburu-buru kebijakan. Ya seharusnya udah disiapkan dulu. Sebenarnya soal lebih awal nggak apa-apa, tapi persiapannya lebih awal, harus begitu sebenarnya. Jadi cukup mengagetkan masyarakat memang. Iya, jadi apalagi ini di Banten dan di Jakarta lagi. Akhirnya langsung menjadi opini publik. TV pun dekat, belum lagi medsos. Jadi heboh sekali kan. Jadi nggak enak kan. Jadi seharusnya saya minta kepada Pak Menteri SDM lain kali kalau mau membuat kebijakan sudah disiapkan solusi terhadap dampak kebijakan tersebut. Seperti kemarin dari Pertamina dengan Pak Menteri SDM di dalam rapat disampaikan akan mengupayakan pengecer ini menjadi sub pangkalan. Tapi itu sistemnya juga harus dijelaskan, karena begini, hasil dari upaya Pertamina dan Dirjen Migas agar pengecer-pengecer itu menjadi pangkalan, dari sekitar 300.000 pengecer hanya 0,5% yang mau jadi pangkalan. Karena untuk jadi pangkalan juga syaratnya banyak, harus seperti suatu perusahaan lah, harus ngurus macam-macam, izin SIUP, TDP, punya referensi bank, harus punya saldo di bank, terus harus juga pintar digital melalui handphone, harus ada merchant aplikasinya. Jadi mungkin yang punya warung tidak siap soal itu. Jadi menurut Anda tidak solutif juga sebetulnya ya ketika kemudian pengecer ini diangkat lah, kalau tujuan atau niat baiknya kan pemerintah ingin mengangkat lah jadi pengecer jadi sub pangkalan. Oke, kalau pangkalan memang berat. Sub pangkalan itu bagaimana dibuat syaratnya ringan. Yang penting dia mampu menggunakan HP digital,
sehingga ini bisa terlapor yang dijual ke yang KTP siapa saja. Nah, itu yang penting, nggak usah dikasih syarat-syarat yang berat yang lain-lain. Suatu kampanye pangkalan itu kan juga syaratnya cukup besar itu, cukup banyak syarat-syaratnya. Jadi sub pangkalan bisa dikembangkan, tetapi juga harus ada training dari pihak operator ke pengecer-pengecer yang menjadi sub pangkalan bagaimana menggunakan HP, karena itu rata-rata pangkalan itu mainnya di HP terus, ya udah digital. Memang saya salut juga kadang-kadang masyarakat Indonesia, seperti di daerah pemilihan saya survei itu ibu-ibu yang punya pangkalan pun udah pintar main ini, ya yang tua-tua itu. Kota-kota besar mungkin ya, atau daerah-daerah seperti Jawa dan sekitarnya. Tapi kalau di pelosok kan belum tentu mungkin ya. Di daerah pemilihan saya di desa juga udah pintar dia. Misalnya dia punya pangkalan di desa tertentu, dia udah pintar dia. Nah, memang harus diberikan training lah dari pihak Pertamina dengan Kementerian SDM, jangan asal perintah gitu, tapi harus ada bimbingan lah ke rakyat kita. Rakyat kita itu Indonesia itu sangat baik, rakyat Indonesia. Oke, pada faktanya kan sampai saat ini kalau kata Bang Rasnom tadi terkesan buru-buru, padahal harusnya itu tadi harus ada penyiapan instrumen dulu, harus ada penyiapan pelatihan dulu bagi para calon-calon sub pangkalan ini. Saya ke Mas Sofiano Zakaria atau Pak Sofiano Zakaria, kalau kata Bang Ramson, sebenarnya ini kok terkesan terburu-buru ya, padahal belum ada disiapkan. Sebenarnya kebijakan itu oke. Kebijakannya oke, tapi dampaknya karena terlalu terburu-buru, jadi masyarakat tidak siap, terjadi konflik sosial sampai ada adu jotos segala. Kalau Pak Sofiano bagaimana melihatnya? Begini, antrian yang terjadi ya, perlu kita pertanyakan, apakah ini akibat dari kebijakan ya yang dibuat oleh menteri atau faktor lain. Nah, kalau terkait kebijakan, tentunya antrian ini akan terjadi merata di seluruh Indonesia. Tapi ini lebih dominan terjadi di Jabodetabek. Nah, artinya apa? Saya melihat orang Jakarta dan sekitarnya sudah terbiasa dilayani oleh pengecer. Beda dengan di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah masyarakatnya masih mau datang ke pangkalan. Nah, ini yang menjadi sebab. Makanya kalau kita bicara ini akibat kebijakan, tentunya antrian akan merata. Di Jakarta pun terjadi hanya di beberapa pangkalan. Nah, yang perlu juga diketahui, ketika terjadi kekosongan di pangkalan, kita perlu tahu berapa stok yang ada di pangkalan. Dan berapa suplai dari Pertamina ke pangkalan. Pangkalan itu hanya dapat jatah kecil. Ya. 1 bulan paling mereka dapat 4 LO. 1 LO 560. Itu maksimal. Di Jawa Tengah malah sedikit sekali jatah buat pangkalan. Alokasi buat pangkalan paling banyak 2 LO per bulan. Artinya sekitar 1.000 tabung. Nah, ketika pangkalan diserbu oleh ratusan orang, tentu dalam waktu sekejap pun habis stok itu yang ada di pangkalan. Gitu Mbak Putri. Oke, jadi itu karena memang kita terbiasa, warga Jabodetabek terbiasa dilayani pengecer, atau memang jumlah pangkalannya ini perlu diperhatikan, jangan sampai misalnya pangkalannya satu untuk satu kelurahan misalnya kayak gitu. Idealnya memang di setiap RT itu ada pangkalan ya. Pangkalan yang pasif ya, yang menetap ya, pangkalan ya. Pengecer ini kan ada pengecer pasif dan ada pengecer bergerak ya. Pengecer yang pasif tuh yang punya warung kecil, mereka siap tabung 10 tabung, 20 tabung. Tapi juga banyak yang gerobak motor, mereka mobile, bergerak kemana-mana. Nah, makanya ini harusnya, itu kan Pertamina sudah punya program OPO. One village, one outlet. Harusnya di setiap RT ada pangkalan. Harusnya. Nah, makanya saya juga bingung kok tiba-tiba sekarang Menteri membuat kebijakan mengalihkan pengecer ke pangkalan. Nah, jadi program OPO-nya apakah sudah berjalan atau belum? Ini yang perlu kita pertanyakan. Nah, jadi makanya itu kembali tadi, kalau terjadi kekosongan sesaat ya, saya tidak bilang kelangkaan antrian ini. Apa penyebabnya?
apakah ini juga efek dari kemarin libur panjang? Ketika libur panjang, umumnya Pertamina hanya memasok pada hari-hari kerja. Hari-hari libur itu biasanya tidak ada pasokan LPG ke pangkalan. Itu yang perlu kita tahu dari Pertamina. Begitu, Mbak. Oke. Jadi sebenarnya kalau kuota untuk Provinsi Banten sama DKI itu cukup. Kalau untuk DKI kuotanya untuk 2025 407.000 metrik ton. Untuk Banten 390.826 metrik ton. Stoknya masih banyak. Stoknya masih banyak. Jadi soal sistem distribusi aja. Memang waktu itu pengecer mungkin ada yang main harga dinaikkan tinggi. Ini sebenarnya bagus itu diangkat menjadi sub pangkalan, tetapi harus disiapkan instrumennya. Ya. Oke Bang, jadi tadi sebutkan sebenarnya kalau stok itu ada. Tapi ada. kenapa bisa terjadi ada antrian sampai seperti itu? Tapi khususnya untuk di daerah-daerah Jakarta, kalau tadi Bang Rasno sempat menyebutkan adanya permainan harga juga yang dilakukan oleh pengecer. Nanti itu kita pun akan bahas hanya sebagian, ya. Yang terjadi. Karena HET di Jakarta itu 18.000. Kalau di Banten 19.000. Mungkin pengecer ambil berapa untungnya karena dia juga yang dijual juga nggak banyak. Ya. Nanti kita akan bahas usai jeda. Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami.